Benteng Banjaran, baca novel karya Imung H. Santoso. Episode 2, ketika Mas pulang. Ku tarik nafas panjang setelah melewati tanjakan dan tikungan itu. Aku bukan pengemudi, tapi aku merasa bahwa akulah yang mengemudi dan menanggung beban moral yang sangat berat. Bibirku menyunyi-senyum saat kulihat sebuah tanah lapang di kanan jalan berbatasan dengan sungai yang dalam. Di kiri jalan, jajaran rumah penduduk yang tertata rapi. Pada umumnya di halaman penuh dengan polybag berisi tanaman sayuran, lombok, terong, sawi, kembang kol, tomat, dan yang lainnya. Di sisi yang lain, tanaman hias bunga kertas sedang berbunga warna-warni, menambah semaraknya suasana. Ku dengar suara orang-orang berbincang di kejauhan. Cek 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 cek, ku dengar suara Mas berdecak. Subhanallah. Bagus kan? Kenapa mesti jalan jauh-jauh kalau kesini aja bagus, Mas? Betul, Dek. Betul. Kenali daerah sendiri dulu, baru kenali daerah lain. Dari mana kamu tahu daerah ini, Dek? Nggak sengaja, Mas. Saat lagi gabut, jalan-jalan, dan dapatlah tempat ini. Jalan-jalan sama siapa, Dek? Sendiri. Hah? Sendiri? Katanya sambil memegang kepalaku dan menghadapkan wajahku padanya. Iya, ku pegang tangannya yang bertengger di kepala. Kurang kerjaan kamu, Dek, kata Mas sambil memandangiku dari ujung kaki hingga ujung kepala, seakan tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Emang gak boleh jalan sendiri? Kamu memang hebat, Dek. Berani juga main sendiri jauh ini. Hunting foto lah. Cuma sampai di sini? Enggak. Sampai mana lagi, Dek? Naik sampai ke puncak dan pulang lewat jalan lain. Dan ku dapatkan banyak tempat yang lebih eksotis. Rasanya aku jadi jatuh cinta dengan tempat ini. Jatuh cinta? Jangan-jangan kau juga sudah jatuh cinta dengan seseorang di sini? Alah, jatuh cinta, Mas. Sama siapa? Sama polybag-polybag cantik yang berjajar di depan rumah? Atau di sisi yang lain, wanita-wanita yang minum jerigen air? Mungkin. Kalau sama yang itu sih bener, Mas. Apa yang akan Mas lakukan ketika melihat seorang ibu sudah sepuh menggendong rumput di punggungnya, terengah-engah berjalan di tanjakan yang curam? Tapi mereka berhenti untuk menarik nafas sejenak dengan penuh senyum. Aku juga hanya bisa membalas senyumnya. Berikutnya, aku hanya bisa mengelus dada. Mereka bahagia dengan keadaan mereka. Wah, sudah jauh melangkah kamu di sini, Dek? Belum seberapa, Mas. Aku berencana masuk lebih dalam, mempelajari mereka lebih jauh. Wah, jiwa penelitimu tertantang kan? Benar, Mas. Pandangan Mas menyapu lebih luas. 3 ekor kambing merumput di pinggir lapangan. Sekelompok pemuda kecil bermain di tepi lapangan. 3 orang beriringan muncul dari seberang, entah mereka dari mana. Mau turun ke sana? Kata Mas sambil menunjuk seberang lapangan. Boleh. Motor kami tinggalkan di pinggir jalan dalam posisi terkunci stang. Beriringan kami menyusuri tepi lapangan. Kamera di leher Mas bergoyang-goyang. Kami berjalan dalam diam, asik dengan angan-angan masing-masing. Suara air gemericik memasuki gendang telinga. Semakin lama semakin jelas. Langkah Mas kian cepat. Sampai di tepi lapangan, pandangan kami tertuju ke bawah. Aliran sungai berair jernih di bawah kami, dengan batu-batu besar berserakan di antara air yang mengalir. Benturan air pada batu-batu hitam itulah
yang membuat suaranya kian jelas. Mas mencari jalan untuk turun. Ayo, loncat ke batu, Dek. Sekali-sekali jadi model. Mas aja yang jadi model, aku yang bidik, sahutku. Nanti kita gantian. Main air, Ki. Aku meloncat ke salah satu batu yang ditunjuk. Untuk menuju tempat itu, kulompati beberapa batu. Kulihat Mas sudah melakukan beberapa bidikan. Aku berdiri, melenggok ibarat peragawati. Namun, aku merasa beberapa patah mata memandangiku. Aku terburu-buru berdiri tegak dan mengelilingkan pandangan. Hanya pemandangan sekitar sungai yang khas. Aku bergidik, bulu kudukku berdiri seketika. Cari apa, Dek? Enggak, sahutku sambil bergegas menuju tepian, tempat Mas berdiri. Udah yuk, ajakku bergegas kembali. Ada apa sih? Mas mengikutiku tak mengerti. Aku diam. Kalaupun ku ceritakan, Mas tak akan percaya. Tapi jujur, aku takut. Langkahku kian panjang segera meninggalkan sungai. Mencapai tanah lapang, ku tarik nafas panjang-panjang, menghirup udara sepuas-puasnya. Kenapa sih, Dek? Tanya Mas sambil memegang tanganku dengan rasa penasaran. Udahan yuk, Mas, aku lapar, kataku mencari alasan untuk segera pergi dari tempat itu. Jadi ke sate Mbah Cokro kan? Atau Mas mau cari yang lain? Tak menjawab, Mas mengikuti langkahku menuju kendaraan kami parkir. Mas menyerahkan kameranya padaku. Kami bergerak kembali ke arah semula. Saat melewati jajaran polybag berisi tanaman sayuran, selintas kulihat sepasang mata kucing Persia menatapku tajam. Kali ini, tanpa senyuman sama sekali. Aku sate bakar sama tongseng ya, Dek, plus jeruk nipis es. 2 porsi, Mas, tanyaku menegaskan. Boleh kan? Sahutnya sambil tersenyum. Kupikir salah omong. Mumpung di sini dan aku sudah kelaparan. Oke, Masku. Aku nasi goreng aja. Ku sampaikan pesanan kami pada para musaji. Nggak pakai lama ya, Mbak? Kataku bercanda. Dia menjawab sambil tersenyum. Baik, Mbak. Mas membuka-buka file kamera, melihat hasil bidikan kami tadi. Aku paling suka yang ini, katanya sambil mengasungkan kamera padaku. Terpampang fotoku berpegangan pohon akasia sambil menengok ke arah itu. Saya dikit lambat, Mas, sepersekian detik. Masih terlihat sedikit ada guratan di wajah. Tapi orang awam tidak akan tahu, Dek. Yang ini juga bagus. Saat dirimu memperbaiki jilbab yang tertiup angin. Coba, Mas, diperbesar. Ada guratannya enggak? Enggak tuh. Bagus. Ku ambil kamera dari tangan Mas. Kulihat satu persatu. Ini yang kusuka. Saat Mas menunjukkan telapak sepatunya yang tertempel tanah liat dengan muka kusut. Ini juga bagus, Mas, kataku meledek. Hah? Ada itu juga? Dasar pencuri. Tangan kanannya mengambak kembali menyentuh puncak kepalaku. Refleksku tepiskan. Mataku masih mencari-cari hasil bidikan yang dirasa bagus. Ini, Mbak, Mas, silahkan. Pramusaji menyajikan pesanan kami. Aromanya sangat menggoda. 5 tusuk sate bakar, tongseng, nasi goreng, ditambah lalap rajangan kol, tomat, timun, dan bawang merah. Serta nasi putih yang masih mengepul. Kutarik piring nasi goreng. Kucomot setusuk sate juga. Mas tergesa mengambil bagiannya, menendok nasi dan siap menyuap. Kami mendahului, Mas, kata Mas menyapa pembeli lain di seberang kami. Etika orang Jawa. Dan aku terpana saat mendongak melihat yang disapa. Sepasang mata kucing Persia di hadapan kami, menatap kami tanpa senyum sedikit pun.
Kami memang tidak saling mengenal. Namun aku tahu dia, dan dia juga tahu aku. Aku hilang selera. Wajahku tertunduk seketika, tapi aku tak bisa berkata.